Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kasih sayang dan rahmat-Nya, atas segala belas kasihan-Nya kepada kita, sehingga Allah izinkan kita untuk menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharap di yaumil akhir kelak nantinya Rasulullah SAW enggan kiranya memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk memberikan pesan, memberikan wasiat kepada diri pribadi kami dan umumnya kepada jemaah yang berhadir pada siang hari ini. Marilah senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata bukan hanya secara zahiriyahnya saja, bukan secara hanya nampak dari luarnya saja, namun takwa yang lebih daripada itu, yaitu takwa daripada diri kita, dari dalam diri kita, dari hati kita. Takwa secara zahir kita banyak. Mungkin kita, kalau takwa secara zahir, kita sholat 5 waktu, itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah. Kita berpuasa, kita bersedekah, itu takwa secara zahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa yang paling penting adalah takwa kita kepada Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, sesempurna apapun amal ibadah kita, sebagus apapun pakaian kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada ketakwaan di dalam hati kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan menjadi sia-sia. Ini semua tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada keikhlasan, tidak ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara zahirnya kita itu salat 5 waktu, namun ternyata di hati kita bukan ketakwaan kita kepada Allah. Ternyata di hati kita karena takut dibilang orang tidak salat, karena takut dibilang orang tidak pernah ke masjid. Itu bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun takut karena menjadi bahan omongan di masyarakat. Mungkin secara zahirnya sedekah kita banyak, secara zahir nampak di mata kita sedekah kita itu berjuta-juta, namun
ternyata ketika kita bersedekah kita merasa malu karena kita punya penghasilan namun kita tidak bersedekah, sedangkan kita melihat tetangga kita yang hidupnya di bawah kita dia bersedekah. Dan ini bukan asas dari ketakwaan di dalam hati kita. Ini karena adanya rasa malu kepada masyarakat, kemudian kita bersedekah. Namun ketakwaan yang paling hakiki, yang sebenar-benarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah melalui hati kita. Keikhlasan kita dalam segala beramal, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai segala amal ibadah kita pulang balik ke masjid, bersedekah berjuta-juta, namun ternyata tidak ada ketakwaan kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bagaimana pula kalau misalnya amalan tadi yang seperti tadi dilaksanakan oleh orang-orang yang munafik? Orang munafik ini adalah orang yang hatinya berpenyakit. Hatinya itu penuh penyakit. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka orang-orang yang di hatinya itu penyakit, Allah tambahkan penyakit lagi dalam hatinya. Ya. Mungkin secara zahirnya kita mampu menyekolahkan anak kita sampai sarjana. Secara zahirnya kita sebagai guru bisa mendidik anak didik kita menjadi orang yang berhasil. Namun ketahuilah para jemaah sekalian, ketika kita melakukan hal-hal perbuatan tersebut, kita menyekolahkan anak kita hanya melepaskan kewajiban kita mengajar anak didik kita hanya untuk melepaskan kewajiban kita, bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah ini semua akan menjadi amal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu saat nanti di hadapan Allah, di yaumil akhir kelak nantinya, tidak ada guna harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang di hatinya itu ada keikhlasan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Hati yang sehat, hati yang bersih, tidak ada penyakit. Hati yang penyakit itu bagaimana? Hati yang berpenyakit itu adalah hati yang penuh dengan kesombongan, hati yang penuh dengan kedengkian, yang suka mencaci maki, yang suka mengadu domba sesama muslim, yang suka menjelek-jelekkan sesama muslim. Yang idealnya kita seorang muslim, dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Namun di kalangan kita masyarakat sekarang banyak kita saling menjatuhkan, banyak saling menyalahkan, banyak saling membuat kerusakan kepada saudaranya. Maka ketahuilah para jemaah sekalian, ini bukanlah sifatnya seorang muslim. Ini bukanlah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan kedamaian, mengajarkan kasih sayang di antara manusia, mengajarkan kasih sayang, penuh rahmat dan kasih sayang di antara sesama muslim. Begitu hendaknya kita sebagai seorang muslim. Nah, juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, al-muslimu, ciri-ciri seorang muslim itu, man salima muslimu min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kalau hari ini kita sering membicarakan aib-aib orang, sering menyalah-nyalahkan amal-amal ibadah orang, itu hati kita perlu dipertanyakan. Apakah hati kita masih mencintai sesama muslim? Kadang-kadang kita terlalu toleran kepada orang di luar agama kita, namun kita di dalam agama kita penuh banyak pertentangan, namun tidak toleransi di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ketika kita selesai
berwudu, Rasul mengajarkan kita, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit munafik. Penyakit-penyakit yang suka dengan kebencian, suka dengan kesombongan, suka dengan mengadu domba. Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit tersebut. Dengan harapan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian, jikalau hati kita sehat, hati kita bersih dari kemunafikan, insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang aman, kampung yang sentosa, kampung yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.